Malam itu, hujan deras mengguyur perumahan elit di Surabaya Barat. Di pos Satpam yang remang, suara ketukan pintu kaca menggema pelan. Satpam berjaga itu, Heru, mengangkat wajahnya dan tercekat. Di depan sana, dengan daster tipis yang sudah setengah basah, berdiri Bunia, janda muda dari blok D3, yang selalu jadi bahan bisik-bisik warga. Tapi malam ini, Nia tidak datang membawa laporan. Ia datang dengan mata sembab dan tubuh gemetar, meminta sesuatu yang jauh lebih dari sekadar bantuan. Nia Ayu Pramesti, janda muda berusia 29 tahun, tinggal di perumahan elite hasil warisan suaminya yang wafat 2 tahun lalu karena kecelakaan. Berwajah ayu khas Jawa Timur, Nia dikenal warga sebagai sosok yang tertutup dan jarang bersosialisasi, tapi pesonanya kerap jadi bahan omongan ibu-ibu arisan dan lirikan bapak-bapak penghuni kompleks. Heru Santoso, Satpam perumahan berusia 34 tahun, asli Sidoarjo, berperawakan tegap tapi santun dalam bertutur. Sudah bekerja di perumahan itu selama 5 tahun. Sosok pekerja keras yang tidak banyak bicara, namun diam-diam menyimpan rasa simpati dan kekaguman pada Nia, meski ia sadar batas sosial yang memisahkan mereka. Buwati, tetangga Nia yang suka mengintip dan menyebarkan gosip. Sumber utama dari segala desas-desus di perumahan tersebut. Berusia 45 tahun, cerewet, dan merasa punya otoritas moral untuk mengatur hidup orang lain. Pak Bambang, ketua RT sekaligus pensiunan PNS, pria tua yang suka memperhatikan hal-hal kecil dan sangat menjunjung tinggi nama baik lingkungan. Hujan belum reda saat Heru membukakan pintu pos jaga. Angin malam menerobos masuk, membawa serta aroma tubuh Nia yang tercampur air hujan, hangat, segar, dan entah kenapa, menggoda. Heru menelan ludah, berusaha tetap menjaga sikap. "Gih, Bu Nia, ada apa malam-malam begini?" Tanyanya pelan, sopan, meski matanya tak bisa membohongi keterkejutan dan sedikit penasaran. Nia menggigit bibirnya. Matanya merah, entah karena tangis atau hujan. Rambutnya basah, sebagian menempel di pipi. Daster biru muda yang dipakainya sudah melekat di tubuh, menampakkan lekuk tubuhnya yang selama ini hanya bisa Heru lihat dari jauh, dari balik kamera CCTV atau saat menyapu depan rumahnya di pagi hari. "Aku ndak bisa tidur, Mas Heru," katanya lirih. Suaranya nyaris tak terdengar, tertutup derasnya hujan. "Kepikiran terus, malam-malam seperti ini rumah itu terlalu sepi." Heru diam. Ia tahu, sejak ditinggal suaminya, Nia lebih sering menyendiri. Tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Tatapan Nia bukan tatapan minta tolong biasa. Ada luka, ada kerinduan, dan ada keberanian nekat di dalamnya. "Mau saya temani ke rumah, Bu?" tawar Heru, ragu tapi tulus. Nia menggeleng. "Enggak usah, di sini aja. Kalau Mas Heru ndak keberatan, aku cuma pengen duduk sebentar, nemenin." Heru mengangguk, lalu mempersilakan Nia masuk. Ia ambilkan selimut tipis dan secangkir teh dari termos kecil miliknya. Mereka duduk berdampingan di sofa usang pojok ruangan, hanya dipisahkan oleh bantal kecil. "Aku capek dinilai orang, Mas," bisik Nia. "Mereka pikir hidupku enak, uang ada, rumah besar. Tapi mereka nggak tahu, malam-malamku dingin dan sepi." Heru memalingkan wajahnya sebentar, mencoba menyembunyikan ekspresi yang mulai goyah. Ia tahu perasaannya pada Nia sudah melewati batas sejak lama. Tapi ia juga tahu, batas itulah yang membuatnya tetap bisa menatapnya dengan hormat. Tapi malam ini, batas itu kabur. Kabur oleh hujan, oleh kehadiran Nia, oleh ketulusan yang dibungkus rindu. Nia menoleh padanya, matanya mencari sesuatu di wajah Heru. "Kalau aku bilang, aku butuh seseorang yang bisa dengarkan aku, peluk aku, Mas Heru bakal takut?" Jantung Heru berdebar, kakinya lemas, tapi ia tetap duduk di sana, hanya menatap mata Nia, dalam, tanpa bicara.
Jari jemarinya yang kasar karena kerja, pelan-pelan menyentuh tangan Nia. Hangat, rapuh, tapi menggenggamnya balik. Suara hujan jadi latar yang sempurna ketika Nia menyandarkan kepalanya di bahu Heru dan Heru membiarkannya. Tak satu pun dari mereka bicara. Tapi di antara diam itu ada sesuatu yang mulai tumbuh, pelan, sunyi, dan penuh risiko. Tapi keduanya tak peduli. Karena malam ini mereka bukan satpam dan penghuni perumahan, bukan janda muda dan pria rendahan. Mereka hanyalah dua orang yang saling butuh, saling ingin, dan akhirnya berhenti melawan. Heru tahu besok pagi dunia akan kembali menatap mereka dengan mata curiga. Tapi malam ini, Nia adalah miliknya. Dan ia milik Nia. Nia menarik napas panjang, tubuhnya masih bersandar di bahu Heru yang hangat. Hujan kini mulai mereda, menyisakan suara tetesan dari atap pos jaga yang bocor. Di luar sana, lampu-lampu jalanan mulai temaram. Tapi di dalam ruangan kecil itu, waktu seolah berhenti. Heru melirik jam dinding, hampir pukul 1 dini hari. Tapi entah kenapa, ia tak ingin malam ini berakhir. "Aku kangen disentuh, Mas." Suara Nia hampir seperti bisikan, tapi Heru mendengarnya jelas. "Bukan cuma tubuhku, tapi jiwaku juga." Heru menoleh perlahan. Tatapan Nia menantangnya, penuh keberanian dan kesepian yang lama terpendam. Tanpa banyak kata, ia menggeser tubuhnya, kini menghadap penuh ke arahnya. Tangan Heru menyentuh pipi Nia, jempolnya mengusap pelan tetesan air hujan yang masih tersisa. "Kalau aku sentuh sekarang, Bu, aku nggak akan bisa berhenti," gumam Heru. "Aku nggak minta Mas berhenti," jawab Nia cepat. "Tapi jangan bohongin aku. Jangan anggap aku ini pelarian atau mainan. Aku janda, iya, tapi aku juga manusia." Heru menarik napas dalam. Ia tahu yang di depan matanya ini bukan sekadar nafsu sesaat. Ada luka, ada kehangatan, ada hubungan yang tak seharusnya terjadi. Tapi begitu nyata. Dengan lembut, bibirnya mendekat. Awalnya hanya satu kecupan di kening. Tapi Nia menutup mata, tangannya naik ke tengkuk Heru, menariknya lebih dekat. Dan di sana, di antara bunyi tetesan air dan denging kipas angin tua, mereka tenggelam dalam ciuman panjang yang menahan tahun-tahun sunyi dan rindu yang tak tersalurkan. Tangan Heru menyusuri punggung Nia, merasakan lekuk tubuh yang selama ini hanya bisa ia bayangkan dari balik seragam. Nia membalas dengan pelukan erat, seolah tubuh Heru adalah satu-satunya tempat yang aman di dunia ini. Tapi di luar pos jaga, dari balik kaca jendela yang sedikit terbuka, sepasang mata memperhatikan mereka dengan tatapan penuh amarah dan rasa benar sendiri. "Bu Wati." Dengan sigap, ia mundur pelan, memastikan tak ada yang melihatnya. Bibirnya tersenyum kecil, puas. Tangannya menggenggam erat ponsel yang diam-diam telah merekam semua yang terjadi. Baginya, ini bukan sekadar aib, ini adalah kekuatan. Dan besok pagi, perumahan di Wisma Indah tak akan pernah sama lagi. Pagi harinya, langit Surabaya tampak mendung. Hujan semalam meninggalkan jejak genangan di jalan-jalan perumahan. Di pos jaga, Heru masih tertunduk di kursinya. Matanya sembab tapi penuh ketenangan. Nia sudah pulang sejak subuh, menyelinap keluar saat langit masih gelap dan jalan masih sepi. Tak ada kata perpisahan, tak ada janji, tapi ada sesuatu yang mereka pahami bersama. Apa yang terjadi malam itu takkan bisa dibatalkan. Namun pagi belum sempurna ketika Bu Wati melangkah ke rumah Pak Bambang, Ketua RT. Dengan langkah cepat dan wajah serius, ia mengetuk pintu sambil menahan senyum puas. "Pak, maaf ganggu pagi-pagi begini, tapi saya punya sesuatu yang harus panjenengan lihat," ujarnya sambil membuka galeri di ponselnya. Pak Bambang, yang masih mengenakan sarung dan kaos dalam, mengerutkan dahi. Ia menatap layar ponsel itu, matanya membelalak. "Loh, ini Bu Nia sama Satpam Heru? Astagfirullah, di pos jaga?"
Langsung semalam saya rekam sendiri, Pak. Saya nggak tahan lihat lingkungan kita dicemari moral begitu, ucap Bu Wati, menambahkan bumbu moralitas di balik niat sebenarnya. Balas dendam kecil karena Nia pernah menolaknya ikut arisan dan menutup pintu terlalu cepat saat dia menyapa. Pak Bambang menyesap kopinya cepat-cepat, kemudian berdiri. Nggak bisa dibiarkan ini, harus dibawa ke rapat RT. Sementara itu, di rumah Nia, ia berdiri di depan cermin. Matanya menatap bayangan dirinya yang kini terasa berbeda. Ada bekas kecupan di lehernya, samar tapi nyata. Tangannya menyentuh dada, seolah ingin menenangkan degup jantung yang masih belum stabil. Handphonenya berdering. Nama di layar, Heru. Ia ragu sejenak sebelum mengangkat. Halo Mas, saya dengar Bu Wati lihat kita tadi malam. Nia terdiam, lama. Lalu ia berkata pelan, biarin aja Mas, kalau dunia mau bakar aku karena satu malam kebahagiaan, ya silakan, aku capek hidup pakai topeng. Heru menghela napas. Saya siap Bu, kalau harus diberhentikan, kalau harus diusir saya ndak nyesel. Mas Heru, iya Bu. Mulai hari ini panggil aku Nia aja. Heru tak menjawab, tapi senyumnya terdengar lewat napas yang keluar pelan dari ujung telepon. Namun di luar sana, ombak kecil gosip mulai menggulung. Grup WhatsApp warga sudah ramai. Foto-foto buram dari Bu Wati tersebar. Nada-nada sinis, emoji terkejut, dan kutipan ayat suci dibagikan bersahut-sahutan. Satu suara mencoba membela. Tapi apa salahnya mereka saling sayang, langsung dibalas cepat, salah tempat, salah waktu, dan dia itu janda Mas, jangan lupa. Dan begitu, gelombang kecil mulai jadi badai. Pukul 8 pagi, pos jaga tampak lebih sepi dari biasanya. Heru belum berganti shift, tapi sorot matanya sudah tak sama. Warga yang biasa menyapanya kini hanya melirik sekilas. Ada yang sengaja memalingkan wajah, ada pula yang berbisik pelan sambil jalan cepat. Nia menutup tirai jendela rumahnya perlahan. Sejak subuh, dering notifikasi dari WhatsApp terus berdentang. Grup warga, grup arisan, bahkan grup alumni SMA-nya ikut menampilkan satu gambar yang terus diulang. Ia dan Heru berpelukan di pos Satpam. Malam yang basah oleh hujan dan hal yang tak boleh terjadi. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah foto itu, melainkan caption dari Bu Wati. Begini kelakuan janda muda dan satpam perumahan kita. Contoh buruk untuk lingkungan. Nia duduk di sofa. Tangannya bergetar memegang ponsel, tapi wajahnya tetap tegar. Ia sudah pernah melewati malam-malam lebih gelap dari ini. Malam ketika tubuh suaminya terbujur kaku di rumah sakit. Malam saat ia harus menghadapi keluarga besar yang perlahan menjauh karena menganggap ia membawa sial. Tapi yang ini berbeda. Ini bukan duka. Ini kemarahan sosial yang berbentuk manis, berbungkus kepedulian palsu. Tok, tok, tok. Suara pintu depan membuatnya tersentak. Di depan sana, Pak Bambang berdiri dengan map di tangan. Di belakangnya, dua ibu-ibu ikut hadir, Bu Wati dan satu lagi yang biasanya hanya diam di rapat RT, kini tampak seperti petugas moral. Nia, kami cuma ingin bicara baik-baik, kata Pak Bambang dengan nada sok lembut tapi tegas. Nia mengangguk, membuka pintu lebar-lebar. Silakan masuk, Pak, saya ndak lari. Mereka duduk saling tatap dengan hawa dingin. Tak lama, Pak Bambang membuka map berisi salinan peraturan lingkungan, lengkap dengan kalimat tebal tentang etika moral penghuni perumahan. Nia, tindakan kamu dengan Heru semalam sudah melewati batas. Kami, pengurus lingkungan, merasa perlu mengambil sikap. Heru akan kami minta mundur dari tugasnya mulai minggu ini. Dan kamu, Nia menatap mereka, tajam. Kami harap kamu bisa menjaga diri. Kalau tidak, kami pertimbangkan untuk mengajukan surat permohonan pemindahan dari lingkungan ini. Bu Wati tersenyum tipis, puas. Nia tersenyum balik, beda, dingin, tertahan, tapi dalam. Terima kasih sudah datang Pak Bu, tapi saya nggak akan pindah.
rumah ini warisan suami saya. Kalau kalian anggap saya hina karena cinta, silakan. Tapi saya nggak akan lagi minta maaf karena saya butuh dicintai. Ia berdiri, membetulkan dasternya yang longgar, lalu berjalan pelan ke arah pintu, membukanya lebar. Saya yakin Pak Bambang, Bu Wati, dan semua warga sini pernah juga ngerasain dicintai diam-diam. Bedanya, saya nggak sembunyi. Dan pintu itu ditutup, pelan tapi dengan suara yang cukup keras untuk membuat ketiganya diam sejenak. Di dalam, Nia berdiri sendiri, tapi kali ini ia tak merasa sendirian. Di pos jaga, Heru merapikan tas kecilnya. Ia tahu surat pemberhentiannya akan datang. Tapi sebelum itu tiba, ia membuka buku log malamnya, lalu menulis satu kalimat terakhir. Semalam aku jaga, tapi yang aku lindungi bukan lagi perumahan ini. Dan langit di atas Dek Wisma Indah mulai cerah. Tapi angin gosip belum selesai berembus. Heru melangkah keluar dari pos jaga dengan langkah perlahan. Seragam satpam yang selama ini jadi kebanggaannya kini terasa berat. Bukan karena beban tugas, tapi karena tatapan orang-orang yang kini berubah jadi peluru tak kasat mata. Ia tahu hari ini mungkin jadi hari terakhirnya mengenakan seragam itu di lingkungan ini. Di ujung jalan, motor tuanya sudah menunggu, tapi langkahnya tak langsung ke sana. Ia menoleh sebentar ke rumah di blok D3. Rumah bercat abu itu kini seperti pusat badai. Tirainya tertutup, tapi Heru tahu di baliknya Nia sedang menyaksikan semuanya dengan tenang. Atau setidaknya mencoba. Sementara itu, di balai warga, beberapa pengurus lingkungan dan tetangga mulai berkumpul. Rapat mendadak. Pembahasan. Ketertiban moral dan keteladanan sosial. Pak Bambang membuka acara dengan suara berat dan penuh nada penghakiman. Di sampingnya, Bu Wati sudah siap dengan slide presentasi, berisi potongan-potongan gambar, peraturan, dan kutipan dari ayat-ayat yang dikumpulkan semalam suntuk. Teman-teman sekalian, kita harus sepakat, lingkungan ini harus bersih dari perilaku menyimpang. Kita nggak boleh tutup mata hanya karena simpati. Jangan sampai anak-anak kita melihat hal-hal tak pantas. Seseorang dari barisan belakang mengangkat tangan. Seorang pria muda, penghuni baru, belum banyak dikenal warga. Maaf Pak Bambang, saya baru pindah, mungkin belum terlalu paham. Tapi saya mau tanya, apa salahnya dua orang dewasa saling suka? Ruangan seketika hening. Kalau mereka nggak ganggu orang lain dan sama-sama sendiri, kenapa harus diusir? Bu Wati mendengus, loh Mas, ini bukan soal suka, ini soal moral, di pos jaga loh, tempat umum. Tempat umum iya, tapi malam hari hujan deras dan nggak ada siapa-siapa. Saya rasa yang salah bukan perbuatannya, tapi kenapa kita semua merasa punya hak buat ngatur perasaan orang. Pak Bambang mulai gusar. Mas, ini bukan perkara perasaan, ini soal norma. Kita harus jaga nama baik perumahan. Tapi gumaman mulai terdengar dari beberapa ibu-ibu yang sebelumnya diam. Beberapa mulai bertanya-tanya, kenapa masalah ini dibesar-besarkan? Kenapa Bu Wati bisa rekam-rekam orang di malam hari tanpa izin? Siapa sebenarnya yang melanggar privasi? Sementara di rumahnya, Nia berdiri di balkon lantai 2. Pandangannya jatuh ke arah lapangan kecil, tempat anak-anak biasanya bermain. Tapi pagi ini kosong, sunyi. Seperti dirinya. Tapi juga tidak. Ia mendengar suara motor berhenti di depan pagar. Heru. Tanpa seragam, hanya dengan kaos polos dan celana jeans lusuh. Ia menatap ke atas, ke arah balkon, dan tersenyum kecil. Nia tak berkata apa-apa, tapi senyum itu ia balas. Heru mengangkat tangannya, menunjukkan sesuatu, kunci rumah. Kunci rumah kosong di luar kompleks, milik sepupunya di pinggiran kota. Tempat yang sepi. Tempat di mana tak ada yang peduli siapa mencintai siapa. Mata mereka bertemu lama, lalu Nia masuk ke dalam rumah. Mengambil tas kecil, dan pintu itu terbuka.
Langkah kakinya mantap kali ini. Dan ketika pagar rumah itu terbuka perlahan, satu persatu orang mulai mengintip dari balik tirai. Tapi Nia tak peduli lagi. Karena kali ini ia berjalan ke arah yang ia pilih sendiri. Dan di belakang mereka, bisik-bisik warga mulai berubah. Tak lagi tentang aib, tapi tentang keberanian. Motor tua itu melaju pelan menyusuri jalanan kompleks, berdua di atasnya. Heru di depan, Nia memeluk dari belakang. Lengannya melingkar erat di pinggang Heru, bukan karena takut jatuh, tapi karena ingin memastikan ia tak lagi sendiri. Di sepanjang jalan, beberapa tetangga hanya bisa memandangi dari teras rumah. Ada yang diam dengan wajah tak percaya, ada yang bergumam perlahan, dan ada yang tanpa sadar tersenyum kecil. Mungkin karena diam-diam mereka iri pada keberanian Nia dan Heru, atau mungkin karena mereka tahu. Dalam hidup ini, cinta sejati sering datang dari arah yang tak terduga, bahkan dari pos jaga yang sederhana. Sampai di gerbang perumahan, satpam pengganti Heru berdiri kaku. Masih muda, baru beberapa hari kerja, belum terlalu kenal situasi. Tapi ia memberi hormat sopan, ragu-ragu. Heru membalas dengan anggukan kecil, lalu menoleh ke arah Nia. "Kita benar-benar pergi ya?" tanya Heru pelan. Nia menatap lurus ke depan. "Iya mas, kita nggak lari, kita ninggalin yang nggak layak, kita tinggalin." Mereka keluar dari gerbang. Udara luar kompleks lebih segar, lebih jujur. Jalanan kota mulai padat, suara klakson dan deru kendaraan jadi latar belakang yang anehnya menenangkan. Mereka bukan lagi rahasia, mereka bukan lagi gosip, mereka adalah dua orang dewasa yang memilih untuk tak hidup dalam definisi orang lain. Di dalam grup WhatsApp warga, pesan terakhir Bu Wati pagi itu tak lagi mendapat banyak reaksi. Beberapa hanya membaca, sebagian lain mulai tak peduli. Gosip itu tak lagi menarik ketika objeknya sudah tak ada di depan mata. Dan manusia cepat bosan. Sementara di rumah Pak Bambang, ia duduk diam di kursi rotan, memandangi foto istrinya yang sudah almarhum. Ia mengelus figura itu, lalu bergumam, "Maaf Bu, mungkin kita terlalu sibuk jaga pagar, sampai lupa. Cinta itu nggak bisa dijaga pakai aturan." Heru dan Nia terus melaju, meninggalkan kompleks Dewisma Indah yang tetap indah di luar, tapi penuh retak di dalam. Mereka tak tahu akan kemana, tapi satu hal pasti, mereka tak lagi berjalan sendiri. Motor itu kini melaju di jalan antar kota, menjauhi pusat Surabaya yang semakin ramai dan panas. Udara pagi membawa aroma sawah basah dan angin yang menampar pelan wajah mereka. Nia memejamkan mata di punggung Heru, mencoba menyimpan setiap detik di kepalanya. Setiap detik yang terasa benar, meskipun penuh risiko. "Mas," bisiknya pelan, nyaris tenggelam dalam suara angin. "Iya?" "Kamu yakin sama ini semua?" Heru tak langsung menjawab. Ia memperlambat laju motor dan menepi di sebuah halte tua yang tak terpakai, di samping kebun tebu yang luas. Ia mematikan mesin, menoleh ke belakang, dan menatap wajah Nia dengan mata yang tak lagi ragu. "Aku nggak yakin dunia bakal setuju, tapi aku yakin sama kamu." Mata Nia berkaca. Ia menunduk, mengusap wajahnya dengan punggung tangan. "Aku takut mas, nanti kita nyesel." Heru mengangkat dagunya dengan lembut, memaksa Nia menatapnya. "Kita bisa nyesel kalau diam aja, kalau terus hidup demi kata orang, tapi kalau ini salah, aku mau salah bareng kamu." Mereka duduk di bangku kayu halte itu, sepi. Hanya ada suara serangga dan angin yang membuat dedaunan bergoyang perlahan. Heru membuka tas kecilnya, mengeluarkan 2 bungkus nasi kucing dan sebotol teh botol. "Sarapan dulu yuk, pemberontak juga butuh tenaga," katanya sambil tertawa kecil. Nia tertawa pelan, menggigit bibir menahan senyum. "Mas, kamu tahu nggak, kamu ini gila." Heru mengangkat bahu. "Gila karena kamu, dan aku harap kamu juga mau ikut gila bareng aku."
Saat itu waktu terasa diam. Tak ada kompleks, tak ada warga, tak ada status janda atau satpam. Hanya dua manusia yang memilih untuk mencintai, meski dunia bilang tidak boleh. Dan entah kenapa, di ujung sana, langit mulai cerah betulan. Nasi kucing sudah habis, teh botol tinggal setengah. Heru duduk bersandar di tiang halte, kepalanya sedikit miring ke arah Nia, yang kini bersila, mengangkat wajahnya ke langit. "Mas," kata Nia tiba-tiba, "kalau nanti aku nyerah, kamu bakal tinggalin aku?" Heru menggeleng pelan. "Enggak, tapi aku bakal tunggu kamu sampai kamu berani jalan lagi." Nia tersenyum, senyum yang tipis, penuh luka dan keberanian dalam waktu yang sama. Ia tahu kisahnya bukan dongeng. Cinta ini tak datang dengan musik pengiring dan akhir bahagia yang dijanjikan. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa hidup. Tiba-tiba, suara notifikasi dari ponsel Heru berbunyi. Ia mengangkatnya, membuka pesan yang baru masuk. Grup WhatsApp lama dari teman-teman lamanya saat masih jadi security di mall sebelum pindah ke perumahan Dek Wisma Indah. Salah satu temannya, Wahyu, mengirim pesan. "Bro, kalau butuh tempat tinggal, sini aja dulu. Gua sendirian di kontrakan, masih ada kamar kosong." Heru tersenyum kecil. "Tuh, semesta masih waras." Nia menoleh. "Itu siapa?" "Teman lama, dia ngajak kita numpang dulu." Nia terdiam sejenak, lalu berdiri mengibaskan debu dari dasternya. "Ayo berangkat, kita punya babak baru buat dijalani." Heru berdiri, merapikan sisa sarapan, lalu menyalakan motornya lagi. Saat Nia duduk di jok belakang, kali ini tak cuma tangannya yang melingkar, tapi juga pipinya yang menempel di punggung Heru. Motor tua itu kembali melaju, meninggalkan halte sunyi, menyusuri jalan kecil di pinggiran kota, dan memasuki semacam kebebasan yang kasar tapi nyata. Cinta mereka tak butuh persetujuan, tak minta dimaklumi. Ia hanya ingin dijalani. Dan di balik semak-semak di seberang halte, seekor anjing kampung bangun, menggeliat, lalu ikut berlari ke arah yang sama. Mungkin karena bahkan hewan pun tahu kemana arah kehangatan berasal. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Heru dan Nia berjalan dengan cara mereka sendiri. Mereka menempuh jalan yang tidak mulus, tapi tidak ada lagi rasa takut akan penilaian orang lain. Mereka tinggal di sebuah kontrakan sederhana di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk perumahan Dek Wisma Indah yang dulu mereka tinggalkan. Setiap pagi, Heru bekerja sebagai satpam di sebuah gedung kantor, sementara Nia membuka toko kelontong kecil di sudut jalan yang mulai ramai dikunjungi tetangga sekitar. Mereka tidak banyak bicara tentang masa lalu, tapi mereka tidak pernah melupakan bahwa mereka memilih untuk tetap berjalan bersama. Di perumahan Dek Wisma Indah, waktu terus berjalan. Kabar tentang hubungan mereka telah mereda, meskipun beberapa warga masih mengingatnya dengan pandangan sinis. Namun, kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Pak Bambang, ketua RT, kini lebih sering terlihat duduk di warung kopi, berbicara tentang kebijakan lingkungan yang tidak pernah terlalu ia pahami. Bu Wati, yang dulu menjadi orang pertama yang menciptakan kegaduhan, kini lebih diam. Beberapa orang mendekatinya, tapi tidak ada yang benar-benar percaya padanya lagi. Gosip tentang Nia dan Heru telah memudar, digantikan oleh topik-topik baru yang lebih menarik. Dunia mereka terus berputar, dengan atau tanpa kehadiran Nia dan Heru. Suatu pagi, Heru dan Nia duduk di teras rumah kontrakan mereka. Nia menghirup secangkir teh hangat, matanya menyapu jalanan yang sepi. "Mas," katanya perlahan, "kamu pernah mikir nggak, gimana kalau kita dulu tetap diam, kalau kita nggak ngambil langkah itu?" Heru memandangnya, lalu tertawa kecil. "Kita pasti nyesel, Bu, karena hidup cuma sekali, dan aku nggak mau ngelewatin detik-detik terbaik dengan penyesalan." Nia tersenyum. "Aku juga nggak mau. Dulu aku takut, Mas. Takut banget kalau dunia nyalahin kita. Tapi sekarang,
Aku sadar, dunia ini nggak bisa ngatur kita. Kita yang nentuin jalan kita sendiri. Heru meraih tangan Nia, menggenggamnya erat. Kita udah jalan bareng, dan itu yang paling penting. Di sisi lain, di perumahan yang jauh dari sana, orang-orang yang pernah mengecam mereka mulai memahami bahwa cinta, terlepas dari bentuknya, bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan. Setiap orang punya cara untuk mencintai, dan bukan kewajiban siapapun untuk memberi penilaian. Heru dan Nia, meski jauh dari hiruk-pikuk dunia yang mereka tinggalkan, tetap tahu satu hal. Mereka memilih untuk hidup sesuai hati, tanpa rasa malu, tanpa penyesalan. Mereka tak lagi butuh persetujuan, hanya butuh satu sama lain untuk melanjutkan perjalanan ini. Dan itu sudah cukup, karena terkadang kebahagiaan datang bukan dari apa yang kita punya, tapi dari siapa yang kita pilih untuk berbagi perjalanan hidup.